Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahya Wicaksono dari Universitas Diponegoro dengan nomor 3 digit NIM terakhir itu 028. Nah teman-teman, sekarang tuh kita akan belajar tentang C++ lanjutan ya teman-teman, yaitu OOP. Nah untuk yang pertama kita mulai dari awal dulu, apa sih C++ itu? Jadi, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek ya teman-teman. Jadi, segala sesuatu di dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek, beserta atribut dan metode atau cara. Nih, ada contohnya teman-teman. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metodenya sendiri itu seperti berkendara dan rem ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah atribut dan metode. Jadi, atribut dan metode pada dasarnya adalah variabel dan fungsi atau functions yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya ini ya teman-teman, variabel dan function, itu sering disebut sebagai class member. Jadi, variabel dan function itu merupakan bagian dari kelas teman-teman. Jadi, keduanya itu disebut sebagai class member. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke OOP ya teman-teman. Pemrograman berorientasi objek atau OOP. Jadi analogi sederhananya yang pertama adalah, apa sih Kak OOP itu? Jadi, OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini mempunyai data ya teman-teman, disebut atribut. Dan perilaku disebut sebagai fungsi atau metode. Sebagai contoh, dari analoginya itu membuat cetakan kue dan kuenya. Yang pertama, untuk kelasnya sendiri, untuk kelasnya ya, yaitu adalah cetakan kue, teman-teman. Nah, untuk objek adalah kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Jadi, semua kue dari satu cetakan atau kelasnya ya, teman-teman, cetakan kue itu sebuah kelasnya, mempunyai bentuk yang sama. Tetapi, isi atau toppingnya atau atributnya itu bisa saja berbeda, teman-teman. Jadi seperti itu analogi sederhana dari OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, setelah itu Object Oriented Programming atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek, teman-teman. Jadi OOP itu sendiri adalah caranya dari menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini, objek dari OOP ini ya teman-teman, mempunyai data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Nah, untuk tujuan dari Object Oriented Programming itu sendiri adalah membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Nah, untuk contohnya yang dalam dunia nyata, itu adalah ada kelas bernama mobil, seperti blueprint atau pola. Nah, dari kelas itu, dari blueprint itu ya teman-teman, kita bisa membuat banyak objek teman-teman. Seperti contoh ya ada mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham itu sama mobilnya sama-sama dari satu blueprint, cuman dengan tipe yang berbeda teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya itu membuat class teman-teman. Di C++ ya teman-teman, kita sampai bagaimana sih cara membuat class di C++. Nah, untuk membuat kelas itu sendiri, kita menggunakan kata kunci class. Sebagai contoh dari kode di bawah ini ya teman-teman, yaitu class. Untuk kelasnya itu kita berarti yang ini, kelasnya adalah my class ya teman-teman. Sebagai contoh. Nah, setelah kelas, kita menggunakan public atau access specifier. Jadi ini publik ini semuanya bisa diakses teman-teman oleh publik. Setelah itu baru kita menambahkan integer minimum. Nah, integer itu sendiri adalah atribut atau integer variable. Ini sebuah variabelnya ya, teman-teman. Jadi, my class-nya itu adalah the class. Nah, sedangkan untuk integer minor adalah variable. Saya itu baru string my string. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada dua variabel ya teman-teman, yaitu my name sama my string. Atribut string variable. Nah, saya itu jangan lupa diakhiri dengan titik koma.
Nah, jadi kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Kata kunci publik adalah penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota, atribut, dan metode kelas dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas itu sendiri terdapat variabel integer mynum dan variabel string myString. Nah, ketika variabel dideklarisasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut sebagai atribut. Setelah itu jangan lupa kita mengakhiri definisi kelas ya teman-teman dengan menggunakan titik koma. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat objek. Nah, jadi kita ulang lagi dalam C++. Sebuah objek itu dibuat dari sebuah kelas, teman-teman. Kita telah membuat kelas yang tadi ya, teman-teman, bernama myClass. Jadi, sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek, teman-teman. Jadi, karena kita sudah membuat kelas bernama myClass tadi, kita bisa menggunakan myClass itu untuk membuat objek, teman-teman. Nah, untuk membuat objek myClass, kita menentukan nama kelas, diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, mynum dan myString, kita menggunakan sintaks titik ya teman-teman pada objek. Sebagai contoh dari kode di bawah, ini myClass-nya ya teman-teman, the class, terus ada access specifier atau publiknya. Setelah itu kita bawahnya ada variabel, kita akhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu kita mulai dengan integer main, myClass, myObj. Nah, myObj ya teman-teman untuk membuat objek itu berfungsi sebagai membuat objek dari myClass. Nah, setelah kita membuat objek, kita mengakses atribut dan menyetel nilainya teman-teman. Sebagai contoh, myObject, myObj, titik, mynum. Nah, kan tadi kan sintaks titik itu sendiri itu untuk mengakses atribut ya teman-teman. Jadi, sintaks titik mynum sama dengan 15. Nilainya adalah 15. Setelah itu untuk objek yang kedua itu titik myString itu dengan sum text. Nah, setelah itu baru kita memprint atribut dari nilainya teman-teman. Jadi cout uh, kurang dari my object titik mynum kurang dari petik 2 slash n petik 2 kita akhiri dengan titik koma. Terus baru jangan lupa return 0. Nah, untuk nanti outputnya akan menjadi seperti apa? Itu seperti ini teman-teman. Seperti langsung keluar set value-nya teman-teman. 15 sama something. Seperti itu teman-teman. Nah, saya itu ada beberapa objek ya teman-teman dari satu kelas teman-teman. Sebagaimana kita contoh dengan dari kode di bawah ya teman-teman. Ini kode baru yaitu membuat kelas mobil dengan beberapa atribut teman-teman. Jadi kan ini ada dua variabel yaitu string brand sama string model. String model. Setelah itu baru kita membuat create an object ya teman-teman. Objek yang pertama itu brandnya itu BMW, modelnya X5, sedangkan untuk tahunnya itu 199. Jadi atributnya dari variabel-variabel itu berbeda-beda teman-teman. Untuk atribut yang untuk objek yang pertama ya teman-teman. Untuk objek yang pertama itu BMW X5 199. Nah, untuk objek yang kedua itu dengan kita menambahkan car obj2. Seperti itu teman-teman. Untuk membuat beberapa objek dari satu kelas. Itu salah satu contoh membuatnya seperti itu. Yaitu Ford, brandnya Ford, modelnya Mustang, dengan tahunnya 1969. Setelah itu baru kita ngeprint teman-teman. Nah, untuk printnya sendiri seperti tadi ya teman-teman, yaitu cout, baru car obj1, brand, kurang dari petik 2, car obj1, model, petik 2. Jadi petik 2 itu sendiri seperti berfungsi sebagai seperti spasi ya teman-teman. Seperti itu baru return 0 teman-teman. Nah, untuk outputnya itu sendiri seperti ini teman-teman, yaitu BMW X5 199, Ford Mustang 1969. Jadi yang ada di sini itu yang sebagai outputnya itu adalah objeknya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara untuk membuat beberapa objek dari satu kelas teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas methods. Nah, untuk kelas methods berarti metode dari kelas ya teman-teman. Jadi, metode atau methods adalah fungsi atau function
yang dimiliki oleh kelas tersebut, teman-teman. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termaksud dalam suatu kelas. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi kelas dalam atau inside class definition. Selanjutnya yang kedua ada definisi kelas luar atau outside class definition. Nah, untuk yang pertama adalah define a method inside the class. Ini adalah metode dari dalam kelas ya, teman-teman. Nah, dalam contoh di bawah ini nanti, kita akan mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas, teman-teman. Dan kita akan menamainya myMethod. Nah, dengan catatan ya, teman-teman, kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman, awalnya kita mulai dengan kelas, yaitu myClass, baru akses specifier. Nah, untuk method inside the class itu menggunakan void myMethod teman-teman. Seperti itu. Kita menamainya itu myMethod, yaitu method function defined inside the class. Baru kita check out hello world. Setelah itu kita masuk ke int main, myClass, kita buat objeknya, membuat objek dari myClass, baru kita masuk ke myObj, myMethod, untuk memanggil metodenya, teman-teman. Terus baru kita return 0. Seperti itu, teman-teman, cara membuat metode inside the class, teman-teman. Nah, kan tadi kan sudah kita belajar tentang bagaimana sih caranya dengan inside the class. Sekarang kita akan belajar tentang outside the class, teman-teman. Nah, jadi define a method outside the class itu sendiri terkadang ya, teman-teman, itu lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program yang besar, teman-teman. Jadi, hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti titik 2 operator resolusi cakupan. Nah, setelah itu diikuti dengan nama fungsi, teman-teman. Jadi, untuk outside class itu sendiri itu menggunakan sintaksnya itu seperti titik 2-nya 2 kali, teman-teman. Sedangkan untuk yang tadi kan menggunakan itu ya teman-teman, void ya teman-teman, void sama menggunakan sintaksnya tuh titik, teman-teman, yang tadi. Sedangkan kalau ini kita menggunakan titik 2 teman-teman, untuk resolusi cakupan, teman-teman. Sebagai contoh dari kode di bawah ini, teman-teman, yaitu kita membuat kelasnya dulu, baru akses specifier, baru kita masuk ke function declaration. Nah, setelah itu baru kita bikin itu, teman-teman, bikin function definition outside the class, teman-teman, yaitu void myClass diikuti dengan titik 2 myMethod, tanda kurung, kurung buka, baru checkout hello world. Baru kita masuk ke integer main, baru kita membuat objeknya, teman-teman, yaitu myClass, myObj, seperti biasa. Yang terakhir kita memanggil metodenya, teman-teman, baru kita return 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter, teman-teman. Jadi di parameter ini, teman-teman, kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, ini kita menggunakan C++ ya, teman-teman. Include iStream using namespace std supaya lebih mudah. Jadi kita membuat kelasnya, terus yang publik ini baru integer. Nah, setelah itu untuk memanggil call the method seperti biasa, teman-teman, with argumen seperti itu, teman-teman. Jadi car myObj itu membuat objek, setelah itu baru cout myObj speed. Nah, ini parameternya, teman-teman, yaitu call the method with an argument, teman-teman. Seperti itu adalah parameternya. Nah, setelah itu kita masuk ke constructor ya, teman. Constructor. Nah, untuk constructor sendiri itu apa sih? Jadi, constructor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructor, kita menggunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung ya, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, ini tuh kan tadi kan kita membuatnya kan dengan the class access specifier seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi yang menggunakan tanda kurung, teman-teman, setelah access specifier
itu adalah constructors teman-teman, seperti itu. Terus baru kita memanggil objeknya teman-teman. Nah, untuk myClass myObj ini kita memanggil constructor-nya teman-teman, seperti itu. Setelah kita nge-check out hello world, kita masuk ke integer main, baru kita memanggil objek dari myClass ya teman-teman. Jadi saat objek dipanggil, ini bisa disebut sebagai constructor teman-teman. Nah, itu jangan lupa kita return 0 dan titik, koma, seperti itu. Nah, jadi constructor itu sendiri memiliki beberapa aturan teman-teman yang harus dipatuhi teman-teman. Kalau enggak itu gagal. Sebagai untuk yang pertama, constructor itu sendiri memiliki nama yang sama dengan kelas ya teman-teman, memiliki nama yang sama dengan kelas. Sebagaimana kita tahu untuk contohnya sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Kan ini kan kelasnya kan my class. Nah, untuk constructor sendiri kita namanya sama seperti kelasnya teman-teman, yaitu my class. Seperti ini, my class tanda kurung, seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah tidak memiliki tipe pengembalian teman-teman, bahkan void. Ini kan tadi kan tidak menggunakan void ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu aturannya teman-teman. Selanjutnya itu biasanya diumumkan ke publik teman-teman. Jadi di publiknya ini harus publik teman-teman. Di akses specifier-nya harus publik. Setelah itu, untuk aturan yang keempat, secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Seperti itu teman-teman untuk aturan constructors ya teman-teman yang harus kita taati. Nah, setelah itu kita masuk ke inheritance atau pewarisan. Jadi teman-teman, untuk inheritance atau pewarisan itu sendiri memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Jadi, pewarisan ini ya teman-teman membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi ya teman-teman. Nah, untuk jenis konsep dari inheritance atau pewarisan itu sendiri ada dua ya teman-teman, yaitu derived class atau child. The class that inherits from another class. Kelas yang mewarisi dari kelas lain. Itu adalah derived class ya teman-teman. Jadi, derived class atau child itu adalah kelas yang mewarisi dari kelas lain. Saya itu untuk base class atau parent ya teman-teman. Jadi kelas yang diwarisi dari the class being inherit from. Jadi untuk child itu sendiri kelas yang mewarisi dari kelas lain, sedangkan untuk parent itu kelas yang diwarisi dari siapa gitu. Nah, untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik dua. Seperti itu teman-teman untuk inheritance atau pewarisan. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dari contoh kode baris di samping ya teman-teman. Car atau kelas anak teman-teman mewarisi atribut dari metode dari vehicle kelas induk teman-teman. Sebagai contoh, ini base kelasnya ya teman-teman. Kelas vehicle string Brentford. Nah, terus baru derivative kelasnya atau kelas anaknya ya teman-teman. Kelas car public vehicle Mustang seperti itu teman-teman. Terus baru int main car my car. Terus baru objeknya my car terus home. Baru cout-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi dari contoh baris kode di samping teman-teman, eh, kelas anaknya itu mewarisi atribut dari metode kelas induknya teman-teman. Seperti itu. Itu adalah contoh base class sama derived class teman-teman. Nah, sekarang karena kita sudah selesai, kita akan mencobanya di VS Code teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencobanya kelas tadi dengan menggunakan VS Code, teman-teman. Jadi, yang pertama itu kita harus include iStream, include string, terus using namespace std supaya lebih mudah, teman-teman, lebih singkat, terus baru kita masukkan kelas. Nah, untuk di sini ya, teman-teman, saya menggunakan kelas person, teman-teman. Nah, saya menggunakan kelas person dan saya publik juga harus menggunakan string name sama integer x. Nah, untuk personnya sendiri itu menggunakan string n sama integer a. Nah, untuk metodenya ya teman-teman, itu bakal mengeluarkan hello. Nah, itu bakal mengeluarkan hello my name is bla 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 name. Ini untuk memanggil objek ya teman-teman. And I am bla 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 8 years old. Nah, untuk objeknya itu ini teman-teman, yaitu p Cahyo sama 18.
introduce, terus baru make-nya ya, baru nih di out, name, name sama enal, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kelas sendiri ya teman-teman itu seperti ini teman-teman. Class person publik ini langsung saja kita coba aja ya teman-teman, langsung kita coba dulu, kita run. Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, nanti bakal keluarnya itu seperti ini teman-teman. Hello, my name is Cahyo and I am 18 years old, teman-teman, seperti itu. Untuk name-nya itu Cahyo, age-nya itu 18, yaitu sebuah variabelnya teman-teman. Seperti itu. Sebuah objeknya nih, objek-objek seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kelas di C++ teman-teman. Seperti ini cara penggunaannya. Jangan lupa kita mengakhirinya dengan titik koma ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kita tadi sudah mencoba kelas ya teman-teman di CPP, sekarang kita akan mencoba inheritance teman-teman di CPP juga dengan menggunakan C++ ya teman-teman. Nah, inheritance di sini adalah pewarisan teman-teman. Jadi itu kelas induk diwariskan ke kelas turunan. Ini contoh kodenya teman-teman di C++ yaitu pertama include iStream, kedua include vector teman-teman. Terus baru kita using namespace std supaya itu, terus baru kita masukkan teman-teman untuk kelas induknya, yaitu yang pertama adalah kelas animal teman-teman. Itu adalah kelas induknya. Nah, setelah itu kita masuk ke kelas, setelah kita membuat kelas induk teman-teman, kita membuat kelas turunan teman-teman dengan tanda titik 2 ya teman-teman, public animal, kelasnya dog, public animal. Terus kita masuk ke dog string and animal and, nah harus menggunakan metode cout say both. Nah itu baru masuk ke integer main, dog-nya itu body, terus baru speak and bark teman-teman, seperti itu. Kita langsung coba saja teman-teman. Kita tunggu. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Budi make sound, Budi says woof. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pewarisan ini kan awalnya kan itu ya teman-teman, animal ya teman-teman, untuk kelasnya itu dog. Cuman ntar yang bakal ke si out itu bagian speak sama bark-nya teman-teman, yang dimana void bark-nya itu say woof. Untuk yang induknya itu akan si out makes a sound teman-teman. Jadi ini adalah contoh kode inheritance atau pewarisan teman-teman, yaitu kelas induk ke kelas turunan teman-teman, yaitu dari kelas animal ke kelas dog, dan dognya itu kita ubah menjadi budi teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk memisahkan file HPP dan CPP-nya teman-teman. Kita menggunakan ini ya teman-teman, kok codingannya untuk include iStream, ada include 7 strip program underscore modular .hpp untuk memasukkan KBP-nya ini teman-teman. Terus kita menggunakan using namespace std, yaitu untuk mempersingkat codingannya. Nah terus kita baru mulai masuk ke integer main. Nah setelah itu kita lanjut cek yang di CPP-nya yang sebagai program modularnya teman-teman. Kita lihat dulu. Ini untuk menampilkan si out-nya ya teman-teman. Void menampilkan menu untuk menampilkan si out-nya, tambah kurang. Nah, ini baru file untuk HPP-nya. Nah, ini kan kalau misal kita tidak memisahkan, apa kita tidak mengkodingannya seperti yang materi sebelumnya, itu tidak akan bisa ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Cuman sedangkan jika kita menggunakan ini, kita menggunakan terminalnya. Terminal. Nah ini ya teman-teman, dengan caranya itu G++, terus baru kita masukkan 7 main.cpp, kita masukkan cpp-nya teman-teman. Nah untuk penamaannya ini jangan sampai salah ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi teman-teman. Jika semisal kalian penamaannya itu salah, maka akan gagal teman-teman. Jadi kita harus fokus program modular.cpp. Setelah itu kita berikan nama untuk main.exe.
Nah, ini sudah ya teman-teman. Langsung saja kita run seperti ini. Main. Sebentar teman-teman, proses. Nah, ini ya teman-teman sudah jadi untuk memisahkan file HPP dan JPP-nya teman-teman. Ini kita pilih menu 1. Masukkan angka 1, 20. Ini tambah-tambahan berarti teman-teman kalkulator sederhana. Nah, hasilnya 50. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah contoh untuk memisahkan file CPP dan HPP-nya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih.